adik-adik, apa kabar? Luar biasa, aku diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang seputar apa itu Pekan Suci. Adik-adik tahu nggak? Nah, ikuti kakak ya. Halo Romo. Halo. Ganggu nggak nih? Enggak, masuk. Oh, terima kasih. Lagi ngapain? Lagi sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Hmm, Dari mana? itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Lihat-lihat pemandangan kan cantik gitu. Iya ya, bagus ya pemandangan di sini. Iya. Lagi santai juga. Lagi santai dan Lagi lagi santai, lagi berbagi, sharing-sharing. sharing. Jadi gimana Yohana? Apa kabar? Baik, kabarnya baik, Baik. luar biasa baik. Ini nih Yana mau tanya. Wih, sini ngadepnya. Romonya di sini. Yana mau tanya. Tanahnya apa? Yana mau tanya. Kan bentar lagi tuh kita akan merayakan Hari Raya Paskah tuh. Ya. Nah, jadi tuh Yohana mau tanya kenapa sih sebelum Paskah itu semua patung-patung tuh harus ditutup, kayak patung Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef. Itu kenapa? Apa biar nggak berdebu atau gimana sih? Oh, ya. Kita sebentar lagi sudah mulai masuki masa Paskah. Jadi masa Prapaskah itu ada 6 pekan ya, 6 pekan. Nah, pada pekan ke-5 itu biasanya patung-patung itu semuanya sudah mulai ditutup. Sudah mulai ditutup dengan kain warna ungu polos, entah patung, entah gambar-gambar, semua, entah itu salib, entah patung Bunda Maria dan lain sebagainya. Itu bukan karena supaya tidak berdebu atau supaya awet, bukan. Itu mau menjadi tanda atau simbol bahwa gereja sedang berkabung. Itu adalah simbol berkabung begitu loh. Jadi gereja juga menghayati itu sebagai ungkapan di mana gereja membungkus dirinya dalam sengsara dan wafat Kristus, ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Jadi gereja merasa berkabung untuk menyambut masa sengsara ini begitu. Jadi itu hanya sekedar simbol untuk berkabung gitu. Yohana pikir kan biar nggak berdebu, namanya kan mau Paskah tuh bersih-bersih semua. Nah, terus patung-patungnya ditutup biar nanti waktu Paskah tuh langsung bersih, kinclong kayak gitu. Ternyata salah ya Romo ya. Iya, itu adalah simbol untuk berkabung gitu. Romo, lu juga kenapa ya untuk penutupnya itu kok warnanya warna ungu dan harus polos ya? Ya kalau berwarna rinda-rinda ataupun bunga-bunga nanti jadi nampaknya lucu. Itu kan warna ungu dan macam sebagainya itu, warna ungu polos itu menandakan ya suasana duka lah, suasana duka, warna ungu seperti itu. Oh, jadi nggak usah warna bunga-bunga, apa warna hijau, warna pink, jadi harus warna ungu ya Romo warna ya? ungu itu identik dengan suasana duka. Oh ya. Oh ya Romo, terus sebelum memasuki Pekan Suci itu kan kayaknya sepertinya kita akan memasuki katanya tuh Minggu Palma ya Romo ya? Itu Minggu Palma tuh bagaimana Romo? Ya. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa kita masa Prapaskah itu 6 pekan. Nah, pada pekan ke-6 itu kita sudah memasuki yang namanya Pekan Suci, ya, namanya Pekan Suci. Dimulai pada Prapaskah ke-6. Nah, pada Prapaskah ke-6 itu memasuki Pekan Suci diawali dengan perayaan Minggu Palma. Minggu Palma itu artinya bahwa kita bersama dengan seluruh gereja sebagai komunio, sebagai kesatuan gereja Katolik, kita merayakan saat-saat di mana Tuhan Yesus atau akhir-akhir kehidupan Tuhan Yesus di mana ia memasuki kota Yerusalem. Dan disitulah dimulai bagaimana penderitaan yang akan ia alami sampai dengan penyalibannya nanti. Jadi selama masa Pekan Suci itu kita merayakan Minggu Palma dan juga Trihari Suci, di mana nanti di situ ada Kamis Putih, Jumat Agung, lalu malam Paskah dan besoknya Paskah. Oh ya Romo, tadi Romo kan bahas tentang Trihari Suci. Ya. Trihari Suci itu apa ya Romo ya? Nah, Trihari Suci, Tri kan 3. Ya. Nah, 3 hari yang suci, yang kudus. Jadi Trihari Suci itu diawali dengan Kamis Putih. Jadi Kamis Putih, lalu Jumat Agung,
lalu malam Paskah, baru besoknya Paskah. Nah, Kamis Putih itu apa? Kamis Putih itu adalah saat Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dengan para rasul, dengan para muridnya. Dan disitulah Yesus menetapkan Ekaristi. Selain itu, perayaan Kamis Putih juga menjadi kenangan akan sakramen imamat yang dimiliki oleh para imam itu. Yang dikenakan ataupun yang dimeteraikan oleh para imam. Dan juga pada Kamis Putih kita juga menghayati bagaimana Yesus yang mengajarkan teladan untuk saling melayani melalui pembasuhan kaki para murid itu. Jadi selain Yesus mengajarkan atau menetapkan Ekaristi, Yesus juga mengajarkan supaya Ekaristi itu nyata melalui tindakan-tindakan pelayanan-pelayanan cinta kasih kepada sesama dengan saling membasuh dan ungkapan simbolis membasuh kaki sesama orang lain. Itu Kamis Putih. Nah, tadi kan kamu udah jelasin tuh Kamis Putih apa. Terus Jumat Agungnya sendiri tuh itu artinya apa? Nah, Jumat Agung itu pasti hari Jumat ya? Iya. Nah, Jumat Agung. Jumat yang mulia. Mengapa mulia? Kenapa dikatakan Jumat Agung? Karena disitulah kita merayakan saat Yesus wafat di atas kayu salib. Perjuangan Yesus yang memanggul salib hingga wafatnya di atas kayu salib. Pada saat Jumat Agung itu kita merayakan dan merenungkan penderitaan yang dialami oleh Yesus sampai ia wafat, dan penderitaan itu tidak lain adalah untuk menebus dosa kita semua, dosa semua manusia. Itulah Jumat Agung. Oh ya Romo, tadi kita kan sudah bahas Kamis Putih, Jumat Agung, itu sudah Romo jelaskan. Kami sudah banyak mengerti juga. Oh iya, satu lagi tadi apa ya Romo ya? Sudah hari suci itu. Apa yo? Apa ya yo ya? Sabtu suci nggak sih? Sabtu. Oh iya kan Ya, Sabtu Kamis, suci. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah. Nah, sekarang apa itu Romo Sabtu suci? Sabtu Suci. Nah, dalam Sabtu Suci itu pada hari Sabtunya itu, pada setelah Jumat Agung kan hari Sabtu. Sabtu Ya. Suci itu kita merayakan malam Paskah, gitu kan? Malam Paskah atau Vigili Paskah. Jadi disitulah kita merayakan bersama-sama merayakan saat pengorbanan Kristus, yang dimana kita juga menantikan kita berjaga-jaga bersama dengan Kristus yang akan bangkit. Jadi malam atau malam Paskah itu bisa dikatakan sebagai Vigili Paskah. Vigili itu dalam bahasa Latin itu dikatakan vigilis, yang artinya berjaga-jaga atau bersiap-siap. Jadi malam Paskah atau kita pada malam Sabtu malamnya itu kita merayakan malam Paskah itu, disitulah gereja berjaga-jaga, bersiap-siap untuk menantikan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu Trihari Paskah itu dimulai, Trihari Suci atau Trihari Paskah biasa disebut juga Trihari Paskah, dimulai dari Kamis Putih, dari malam Kamis Putih itu Jumat Agung, lalu Sabtu Suci, lalu nanti berpuncak pada hari Minggu Paskah. Nah Romo, tadi kan kita sudah tahu tuh apa tuh Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Nah kata Romo kan tadi tuh puncaknya itu pada hari Raya Paskah. Itu tuh apa sih Mo? Nah, itu kita rayakan pada hari Minggu. Pada hari Minggu itu kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi pada hari Minggu itu gereja secara universal, gereja Katolik sedunia itu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus atau kita sebut sebagai Paskah Suci. Dan disitulah gereja bersukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus yang dengan seluruh serangkaian dari penderitaan yang ia alami, akhirnya Yesus bangkit mulia. Dan kebangkitan ini membawa sukacita kepada kita yang percaya kepadanya, sekaligus mau mengingatkan kita akan rahmat sakramen baptis yang kita terima, di mana dengan sakramen baptis manusia lama kita telah mati bersama dengan kematian Kristus itu, lalu menjadi manusia baru oleh karena Kristus yang telah bangkit. Jadi melalui perayaan Paskah itu kita juga sebagai manusia, kita juga memperoleh kehidupan baru untuk dibangkitkan bersama dengan Kristus. Berarti arti Paskah itu Mo. Tapi kan kalau misalnya mau hari Raya Paskah tuh kan identik dengan telur Paskah. Nah itu tuh kenapa Mo? Apa ada cerita atau sejarahnya tuh gimana? Berkaitan dengan telur Paskah ini sebenarnya sebuah tradisi ya. Tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu kala, sejak zaman Persia ataupun negara-negara
yang kuno dulu. Namun kemudian di Eropa juga berkembang tradisi itu dengan telur itu. Pada zaman dulu telur itu merupakan suatu lambang untuk memeriahkan perayaan musim semi, di mana telur itu dijadikan lambang kehidupan, lambang hidup yang baru. Setelah itu masuklah kekristenan. Pada saat kekristenan masuk, maka tradisi ini memperoleh nilai rohani atau diberikan nilai rohani oleh pada saat kekristenan itu. Nah, musim semi yang terjadi pada saat itu yang juga identik dengan perayaan dengan telur Paskah itu juga bertepatan dengan perayaan Paskah. Maka dari itu dengan adanya dengan telur Paskah itu dimasukkan juga, digabungkan dengan perayaan Paskah sebagai lambang bahwa dikatakan tadi di awal bahwa telur Paskah adalah lambang kehidupan baru, lambang kehidupan, dan Yesus yang bangkit itu juga memberikan kehidupan baru kepada kita. Maka dari itu ada hubungannya antara telur Paskah dengan peristiwa Paskah ataupun perayaan Paskah, di mana telur yang kita buat, yang kita hiasi, yang kita buat macam-macam itu, ada bunga-bunga dan macam sebagainya, itu mau melambangkan tentang kehidupan baru. Telur kan itu kan lambang kehidupan kan ya, akan memecah lalu keluar kehidupan baru. Seperti Yesus yang juga akhirnya memberikan kehidupan baru untuk kita semua. Ternyata juga ya ceritanya, sejarahnya. Nah, Romo, Kakak, terima kasih ya. Udah tahu tuh apa itu trial suci, apa itu Paskah. Yohana mau pamit dulu ya. Terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama Yohana. Maaf ya mengganggu. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Misi ya. Adik-adik, tadi kita sudah membahas tuh apa itu pekan suci, apa itu trihari suci, dan pada puncaknya perayaan Paskah. Nah, jadi sebagai orang Katolik, kita tuh harus bangga karena Yesus telah menderita, sengsara, dan berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan. Bye-bye.